Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan pertemuan ku dan dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu, oh, dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu. Selamat pagi pemirsa, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Saya balik lagi nih, Tia yang pastinya juga di Aceh Jino barengan Rais. Apa kabar Rais? Alhamdulillah baik. Oke, seperti biasa kita menghadirkan Aceh Jino dan juga teman-teman dari berbagai macam komunitas untuk hadir di Aceh Jino, di Aceh TV yang pastinya jam 11 sampai jam 12 setiap hari Senin dan juga Rabu. Kalau Senin kemarin kita apa ya komunitasnya? Perpustakaan Jalanan Jempa, di mana mereka fokus utamanya adalah karena awalnya adalah melihat bagaimana mirisnya perkembangan dari minat baca anak-anak Aceh yang semakin sedikit sekali. Karena kenapa? Mereka lebih mungkin sudah dibatasi ya karena gadgetnya, penggunaan gadgetnya sendiri ya. Oke, cukup luar biasa sekali. Nah, kali ini saya langsung aja sudah kedatangan teman-teman saya dari komunitas Hutan Wakaf. Kita sambut mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi untuk ketiga narasumber Aceh Jino di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Azhar. Waalaikumsalam ya. Grogi? Ya enggak lah. Enggak, udah biasa. Nah, Udah biasa. Dan selamat pagi juga Kak Ihan dan Bang Putra. Ini mereka adalah volunteer dari komunitas Hutan Wakaf. Tapi sebelumnya nih pemirsa, kita pengen tahu dulu sebenarnya Hutan Wakaf ini apa sih? Pengertiannya, definisi, maksud dan maknanya seperti apa? Silahkan Suhu, Bang Azhar, inisiatornya. Baik, nah inisiator, tapi nggak mau dikatain inisiator, volunteer semua ya, silakan. Untuk informasi Hutan Wakaf ini adalah di awal kita buat temanya sih wakaf sebenarnya. Wakaf itu ikrar. Jadi ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan untuk dasar wakaf tadi ya saya anak yang saleh, terus ilmu yang bermanfaat, terus amal jariah. Disitulah konteks wakaf tadi. Jadi kita berpikir wakaf di Aceh biasanya kan masjid, pesantren ataupun ya lapangan sepak bola. Kenapa nggak kita coba, kita orang konservasi, tanah-tanah tadi kan biasanya untuk itu kita gunakan, yang kita ikrarkan untuk hutan. Jadi di mana saat ini ya nggak ada orang mewakafkan hutan, kita coba aja konsep membuat hutan wakaf. Jadi ikrarnya wakaf, bentuknya hutan. Jadi itu di awalnya. Terus bagaimana kita membuat ide ini biar jadi. Jadi kita di awal 2013 kita cobalah duduk bentuk, terus kita coba donasikan, kita coba meripe, itulah bahasa Acehnya, atau bersama kita kumpulkan uang. Terus ketika uang itu terkumpul, nanti baru kita beli lahan. Kebetulan dapat di 2016 kita duduk di awal, kita hanya buat grup Google Group, terus kita bentuk WA Group, terus kita kampanyekan di Facebook, kampanyekan di WA, banyak lah. Tapi orang bertanya mana nih lahannya, uang udah terkumpul pada saat itu 14 juta, pada saat 2015 ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Pokoknya kita terima aja, yang penting ada niat dulu di awal. Akhirnya 2016 kita coba dapatlah lahan sekitar nggak usah lah 15-an juta, kita beli lahan sekitar 1 hektar. Saat itu 1 hektar. Di Janto, di Desa Datacut. Kebetulan dapat juga teman
yang bantu nyariin. Jadi kayak kebetulannya tinggi di sini. Iya, iya benar-benar ini ada campur tangan Tuhan juga di sini Pasti, artinya. karena ini kan doa, karena Iya, iya. komunitas ini ya kita nggak banyak duit, kita nggak ada, tapi alhamdulillah saat ini 2019 ini sudah 5 hektar. Wow, dari semua keseluruhannya totalnya. Secara keseluruhan kita membelinya pun lahan kritis. Dan kita uniknya kita dapat di samping Sungai Krung Aceh di hulu. Nah, lebih Jadi ada mudah konsep lagi. juga kita nih hutan wakaf melindungi das Krung Aceh yang saat ini saat kritis. Iya. Air di mana kita lihat kering betul. Betul. Terus galian sih ya gitu-gitulah. Jadi kayak dapat jalan lah gitu. Dan kita dipertemukan teman-teman banyak lah, volunteer semua pun kita sebut. Nggak ada bos ini Bang Azhar nih, inisiator Ihan, nggak ada, semua kita sebut volunteer, asik-asik aja ini. Oke, Kak Ian, ini kan tadi bercerita berdirinya tadi tahun 2013 dan di tahun 2016 ini pertama kali beli lahan begitu ya, 1 hektar di Aceh Besar, betul ya begitu ya? Nah itu 1 hektar 15 juta, itu sangat murah, luar biasa sekali. Nah sebenarnya ada nggak sih dari si pemilik lahan ini tahu bahwasanya tujuan dari kalian ini untuk mewakafkan tanah tersebut untuk hutan begitu? Iya, memang tahu. Kebetulan waktu itu tahun 2016 waktu beli saya juga ikut ya. Ada Bang Putra, Bang Azhar, dan ada Bang Akmal, juga ada beberapa teman yang lain. Kita langsung survei lokasinya dan itu memang lahan kritis yang ada di Janto. Di sebelahnya itu lahan sawit ya Bang ya. Di sebelahnya itu lahan sawit, kemudian di lembahnya itu baru ada sungai. Dan memang kita kasih tahu pada masyarakat di situ, karena nanti lahan kritis itu kan yang kita sulap menjadi hutan. Kemudian nanti setelah dia menjadi hutan itu akan kita wakafkan kepada masyarakat di situ. Jadi itu nanti juga bisa difungsikan di situ. Nah fungsinya kita berharap selain itu juga nanti konservasi lahan juga ya, supaya di situ bisa lebih hijau. Kemudian juga tentunya kalau lebih hijau kan serapan airnya juga lebih bagus gitu. Kemudian ada jenis-jenis tanaman baru yang bisa tumbuh. Kemudian juga ada hasil hutan non kayu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di situ. Seperti misalnya nanti dari nau, air nira misalnya. Kemudian juga lebah ya Bang ya, dari madu. Kemudian juga nanti bisa tumbuh rotan gitu. Kemudian juga misalkan kalau misalkan nanti pun ada kayu-kayu di situ kemudian hari bisa dimanfaatkan untuk misalnya untuk bikin keranda misalnya. Tapi juga dimanfaatkan dalam kapasitas yang untuk kebutuhan sosial gitu, bukan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita harapannya seperti itu. Jadi memang sejak awal dikasih tahu, makanya masyarakat di situ pun sangat welcome ya, kasih tanahnya untuk kita beli ya Bang ya, dengan harga mungkin agak sedikit miring ya Bang ya. Iya, itu bukan lagi sedikit miring, udah miring banget itu. Miring banget gitu kan. Karena memang ya seperti itu. Jadi ketika misalkan innamal a'malu biniatnya kita bagus, semesta juga pasti akan menggerakkan gitu. Betul sekali. Bang Putra cerita ini kita melihat Aceh dari sekian banyak hutan ini banyak sekali juga pembabatan. Iya benar sekali. Nah sebenarnya ide ini muncul karena apa sih? Kalau saya sih yang paling simpel adalah yang saya tahu bumi kita cuma satu. Inilah rumah kita tinggal bersama ya. Dan saya lihat kesadaran masyarakatnya juga sangat rendah. Yang pengen saya tanamkan di sini sebenarnya untuk diri saya pribadi dan keluarga anak-anak ya, bagaimana mereka menjaga dan melestarikan hutan ke depan. Karena seperti kita ketahui dampak nyatanya itu sudah ada di depan mata. Kekeringan air, bencana banjir bandang, tanah longsor, segala macam itu dampak apa dari deforestasi dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi hutan ya. Justru yang saya khawatirkan di sini adalah generasi muda yang mungkin nanti akan kehilangan, ibaratnya mereka sudah tidak tahu lagi spesies-spesies jenis burung ataupun hewan-hewan yang akan terancam punah karena keterbatasan lahan yang semakin hari semakin habis digerogoti untuk beralih fungsi menjadi lahan-lahan perkebunan sawit ataupun perumahan dan segala macam. Sebenarnya dari hal yang sepele aja dulu yang kita tanamkan. Itu aja sebetulnya. Ini basic dari Bang Putra sendiri, apakah dari pertanian atau bagaimana begitu? Justru saya yang paling aneh kalau saya rasa Gak nyambung sama sekali di dalam komunitas ini, karena memang latar belakang pendidikan saya desain grafis dan itu memang tidak ada pelajaran mengenai apa jenis pohon, bagaimana cara menanam dan kebetulan gambar pohon. Dan yang paling menarik di sini adalah begitu saya sampai di sini bergabung dengan komunitas hutan wakaf, disitulah saya pertama kali bisa menanam pohon, tahu cara menanam pohon. Karena kebetulan memang di tempat saya lahir dan besar tidak ada lagi lahan yang memang untuk bisa kita tanami seperti itu. Jadi ya inilah momen saya, berarti mungkin disinilah saya dipertemukan dan untuk disinilah saya mungkin ya bisa
melibatkan diri untuk sesuatu yang bermanfaat untuk bumi dan kehidupan selanjutnya. Jadi bisa menanamnya secara otodidak. Otodidak. Nah, jadi setiap Bang Azhar, setiap kalian ini membeli tanah dari masyarakat tersebut, ini yang dilibatkan selain dari anggota ataupun volunteer dari hutan wakaf, siapa saja, komunitas ataupun pemerintah mungkin, atau para dewan yang duduk di bangku panas dilibatkan juga? Kita nggak mengajak, kita menghimbau mengajak, tapi intinya volunteer aja, relawan, siapa mau ya silakan. Kebetulan kita ya dipertemukan lah, ada yang bantu dari Badan Wakaf Indonesia yang di kantor Depak, jadi banyak yang membantu. Ada juga teman-teman dari Fakultas Hukum UI Bu Nunung yang menginisiasi hutan wakaf ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi nggak tahu Mbak, banyak yang mempertemukan, dan intinya Aceh itu terkenal dengan wakaf. Ya Monas, pesawat, lapangan belah, Baitul Asi yang Haji Buga ya, yang jadi kenapa nggak, mungkin saatnya lah kita, ketika kita punya mungkin kepada teman-teman yang mampu, mungkin yang beli lahan banyak di sana, ngapain sih, wakafkan saja, ini untuk kepentingan bersama dan kontribusi kita. Jadi wakaf itu kontribusi, saya pikir itu hal penting yang kita angkat di sini. Apalagi saat ini Aceh, Banda Aceh khususnya krisis air. Betul. Mungkin saat kita pernah, kita kan pakai air PDAM tuh, Bayar dari lagi. Kenapa nggak kita lihat sekali kita lihat, walaupun kita sudah beli punya kita, tapi kita lihat, oh di sana hancur, banyak kebunnya dikosong. Kenapa nggak kita hutankan kembali? Betul. Dengan konsep hutan wakaf ini? Misalnya, ya konsep apa saja bisa. Apalagi misalnya pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Banda Aceh adalah penerima air. Saatnya orang Banda Aceh ini berpikir, jangan, kita udah bayar air memang, tapi bagaimana kita kontribusi ke sana? Misalnya pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar duduk sama, ini harus dikonservasi lahan di sana. Jangan sampai rusak, kita ribut semua. Biasa sekali kita. Mepake mendung. Kalau sudah rusak, kenapa enggak? Ini solusi. Hutan wakaf adalah solusi. Kenapa enggak? Ayo kita kontribusi. Matai juga itu hak. Betul. Kita laksanakan, bukan Dan kita sudah ada aksi 5 hektar, walaupun kecil, kita menghimbau lah pemerintah Kota Banda Aceh, Aceh Besar duduk sama nih, kita buat sana hutan, kita jadikan tempat wisata juga kita. Betul. Untuk perlindungan air. Jadi ada feedback juga untuk diri kita dan juga untuk masa depannya. Jadi air di Lambaru itu kan enggak nanti kita kesel bendungan karetnya rusak, tapi kita bantu juga di atas. Betul sekali. Kita break dulu ya pemirsa. Terima kasih Bang Azhar untuk informasinya dan juga teman-teman. Kami akan segera kembali, tetap di Aceh Cino.